Nyai Margoloyo terdiam membisu, saking terkesimanya dengan apa yang matanya saksikan. Memang ia sudah lama mencurigai suaminya, namun tak menyangka bahwa suaminya adalah si serigala kelabu, perampok yang terkenal keji itu. Langit serasa runtuh dan menimpa dirinya, sedangkan Retno Jumini langsung berlari dan memeluk ayahnya. "Romo!" pekiknya dengan histeris. Ternyata inilah firasat buruk yang beberapa hari ini ia rasakan. Kemudian dengan tatapan penuh kemarahan dan dendam, ia menatap Ki Wirojoyo dan seluruh pasukan Pajang serta seluruh warga desa yang hendak menghakimi ayahnya. "Kalian apakan Romoku? Apa salahnya?" "Bapakmu rampok, memalukan seluruh desa Banyu Urip. Apalagi dia selalu merampok di sekitar kota Raja Pajang," bentak salah satu warga desa. "Retno Jumini, makanya kalau jadi anak jangan sombong. Ternyata kekayaan orang tuamu itu semuanya barang haram. Cuh!" bentak Wardo sambil meludahi Retno yang memang menaruh dendam pada Ki Margoloyo dan Retno Jumini. Karena cintanya ditolak Retno dan pernah dimarahi oleh Ki Margoloyo sampai dilarang mendekati Retno, karena ia hanyalah anak seorang buruh tani di sawahnya Ki Margoloyo, yang sukses semakin memprovokasi kemarahan para warga desa. Mulut pedas para ibu-ibu desa pun tak ingin kalah, langsung meluncur kata-kata mereka yang menusuk hati. "Walah, ternyata Ki Margoloyo itu rampok toh. Walah, tiwas aku, bantu rampok. Hi!" ejeknya sambil bergidik pada Nyai Margoloyo. "Walah yuyu, ternyata perhiasannya banyak, giwangnya besar, selalu dipamerkan ke warga desa. Ternyata dari hasil merampok suaminya." Cih, sambung ibu-ibu yang lain. Mbok Minti yang sudah lama bekerja di rumah Ki Margoloyo pun ikut-ikutan karena tak mau terseret dan kena getahnya. "Astaga, mimpi apa aku bertahun-tahun kerja di rumah rampok? Ih, tobat Gusti," ucapnya sambil menendang Retno dan pergi meninggalkan rumah Ki Margoloyo. "Sudah, sekarang kita hajar saja dia sampai mati," teriak Wardo memberi komando yang sangat dendam pada Retno dan ayahnya karena pernah dihina habis-habisan oleh sang juragan yang ternyata rampok tersebut. Maka beramai-ramai warga desa memukuli dan menginjak-injak Ki Margoloyo yang sudah tak berdaya itu. Dengan sekuat tenaga, Retno berusaha melindungi ayahnya dengan menutupi tubuh ayahnya sehingga menjadi sasaran pukulan, tendangan maupun injakan para warga desa. "Hentikan!" Di saat yang kritis tersebut terdengarlah satu bentakan dan satu kibasan tenaga dalam yang dahsyat menghalau para warga desa sehingga mereka terjengkal ke belakang. "Hentikan! Perbuatan kalian lebih hina dari perbuatan binatang," bentak Surodipo yang langsung berdiri di depan Retno dan Ki Margoloyo untuk melindungi mereka. "Heh, Surodipo, kau mau lindungi perampok keji itu? Kau tidak malu pada ayahmu?" bentak salah satu warga. "Oh, aku tahu. Kau menikahi putri perampok itu agar kau bisa kaya dengan harta hasil rampokannya kan?" ejek Wardo. "Jaga mulutmu Wardo, atau ujung kerisku yang akan menyumpal mulutmu," bentak Surodipo dengan mata melotot dan dada kembang kempis karena marah sekali sambil mencabut kerisnya yang langsung membuat nyali Wardo ciut. "Ayo, siapa yang berani menyakiti Retno dan ayahnya harus berhadapan denganku,"
Ayo cabut keris kalian dan senjata kalian. Kita duel sampai mati, teriak Surodipo. Tentu saja tidak ada yang berani melawan Surodipo, selain karena memang pemuda ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka juga segan jika harus berurusan dengan Ki Wirojoyo. Ki Wirojoyo sedari tadi diam karena dia sendiri pun tidak tega dengan perlakuan warga desa pada Ki Margoloyo dan keluarganya. Sejujurnya, dia lebih suka kalau Ki Margoloyo langsung mengecam mati saja daripada dihakimi masa seperti ini. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan pemikiran Ki Demang, karena dia juga perlu membersihkan nama keluarganya. Terus terang, jika di dalam lubuk hatinya ia pun merasa tidak adil jika pernikahan Surodipo dengan Retno Jumini harus batal karena polah Ki Margoloyo. Namun ia juga harus menjaga kehormatan dan martabat. Apalagi ia juga memanggul nama baik kerabat Selo di pundaknya. Maka terpaksa ia mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan Surodipo. Tetapi ketika melihat putra sulungnya mencak-mencak menantang semua warga desa, ia pun merasa perlu turun tangan, lagi-lagi untuk menjaga nama baik keluarganya. Surodipo, tunjukkan kelakuanmu yang membahayakan itu, bentaknya. Apanya yang merugikan, Romo? Bukankah Romo sendiri yang mengingatkan bahwa kita harus menolong orang yang tidak berdaya? Apakah Romo akan membiarkan para warga desa membunuh Ki Margoloyo yang sudah tidak berdaya dan Retno yang tidak berdosa apa-apa? Jawab Surodipo dengan emosi. Ki Wirojoyo mendengus kesal. Dia langsung menggenjotkan kakinya melompat ke muka. Sekonyong-konyong ia sudah ada di hadapan Surodipo dan memegangi tangan kanannya dan menghancurkan keris tersebut. Hentikan perbuatan konyolmu. Jangan coreng arang ke wajah romomu ini, bentak Ki Wirojoyo sambil memelototi Sayang. Apakah Romo akan membiarkan warga desa mengeroyok Retno dan seluruh keluarganya yang tidak berdaya? Di mana jiwa kesatria Romo? Jawab Surodipo sambil berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman ayahnya. Ki Wirojoyo tak menyangka bahwa anaknya mampu melepaskan cengkraman tangannya. Maka dengan terpaksa ia pun melumpuhkan anaknya. Dengan kecepatan kilat yang sukar diikuti oleh mata, satu pukulan telak bersarang di tengkuk Surodipo. Pemuda yang dibakar oleh amarahnya ini pun langsung jatuh bak karung kosong dengan tak sadarkan diri. Ki Wirojoyo langsung membopong anaknya. Kemudian ia menghampiri Ki Bocor. Ki Bocor, sesuai dengan permintaan panjenengan, saya sudah membantu tugas panjenengan. Saya juga berterima kasih atas kebijakan hati Ki Bocor. Sekarang saya mohon pamit. Terima kasih. Ki Wirojoyo kemudian berlalu. Ki Bocor pun terdiam sejenak. Ia tidak menyangka keadaan akan menjadi rumit seperti ini. Namun selain merasa kasihan kepada anggota keluarga Ki Margoloyo, ia juga merasa tidak adil jika ia harus menghukum seluruh anggota keluarga Ki Margoloyo yang tidak tahu apa-apa akan perbuatan sang kepala keluarga tersebut. Maka ia pun mengambil keputusan. Berkatalah ia kepada seluruh warga desa, para sedulur, warga desa Banyu Urip, aku sebagai penggawa pajang yang diserahi tugas untuk menangkap serigala kelabu, menyerahkan serigala kelabu kepada kalian. Terserah kalian mau memberi hukuman apa pada perampok ini. Tetapi apabila ada yang menyiksa anggota keluarga Ki Margoloyo
yang tidak bersalah akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di bumi Pajang ini. Kemudian dia berkata pada Ki Demang, "Ki Demang, setelah semua urusan di sini selesai, aku minta kau untuk ikut kami ke kota Raja Pajang untuk melaporkan semua peristiwa ini pada Gusti Sultan." Setelah Ki Demang mengangguk, Ki Bocor dan para prajurit Pajang pun berlalu dari tempat itu. Tinggallah Ki Demang dengan para warga desa Banyu Urip. Warga desa Banyu Urip semuanya, kalian dengar perintah Ki Bocor tadi. Perbuatan Ki Margoloyo memang sudah keterlaluan, tapi jangan libatkan anak dan istrinya, karena yang melakukan kejahatan hanyalah Ki Margoloyo. Lalu apa yang harus kita lakukan pada Ki Margoloyo? Tanya seorang sesepuh desa. Lihatlah dia sudah sakaratul maut. Kalian biarkan pun, dia akan mati dengan sendirinya. Apa kalian perlu mengotori tangan kalian dengan darahnya? Lagi pula dia tidak merampok dan menyakiti warga desa ini, bukan? Yang dia rampok orang-orang dari luar desa ini, jawab Ki Demang. Tapi anak istrinya juga ikut menikmati harta haram hasil rampokan Ki Margoloyo. Mereka juga mencemari nama baik desa kita. Apalagi desa ini dekat dengan kota Raja Pajang, ujar salah satu warga yang masih panas. Yang kalian katakan itu benar, tapi bukan berarti kita berhak membunuh mereka. Jadi kita biarkan saja hidup di desa ini. Tapi terserah kalian bagaimana memperlakukan mereka. Kalian bisa mendiamkan mereka dan bertindak seolah tidak kenal dengan mereka, jawab Ki Demang. Benar, apa yang dikatakan Ki Demang benar. Kita harus menahan diri untuk tidak menumpahkan darah kotor perampok itu di desa ini. Hukuman yang dikatakan Ki Demang itu pun sangat bijak, sekaligus sangat tegas. Tanpa kita memberi hukuman kepada mereka, mereka akan sangat menderita dengan sendirinya akibat perbuatan Ki Margoloyo, ucap sesepuh desa yang tadi. Kalian mendengarnya? Sekarang bubar, bubar. Kembali ke rumah kalian masing-masing, perintah Ki Demang. Maka seluruh warga desa pun bubar, meskipun beberapa dari mereka masih mendumel. Di antara semua rasa sakitnya, Ki Margoloyo mendesah berat. Terbayanglah peristiwa beberapa tahun silam saat Aryo Kusumo dan seluruh sisa laskar Jipang mendatanginya lalu meminta sumpah setianya untuk membangun satu gerakan perampokan di wilayah Pajang yang hasilnya akan mereka gunakan untuk melakukan gerakan pemberontakan besar-besaran kepada penguasa Pajang dan membangun kembali negeri Jipang. Ki Margoloyo menyeringai menahan sakit yang teramat sangat sambil mengingat semua kejadian tersebut. Duh Gusti, akhirnya aku tak mengkhianati janjiku. Bukan karena kesetiaanku, tapi demi keselamatan anak dan istriku. Desahnya dalam hati. Romo, tidak benar kan? Ratap Retno menangisi ayahnya sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya. Romo bukan perampok kan? Menambahkan. Maafkan Romo, Nduk. Romo telah mengecewakan kamu, jawab ayahnya sambil mengerang menahan sakit dan mengelus-elus lembut tangan anaknya. Nyai Margoloyo seolah baru tersadar, kemudian berlari dan memeluk suaminya. Tega benar kamu, Kakang. Kamu membohongi kami selama ini.
Apa salah kami dengannya? Aku minta apa selama ini, Kang? Ratap Nyai Margoloyo dengan penuh isak tangis. Retno, Nyai, sepeninggalku, bacalah sepucuk surat yang kusimpan di dalam peti keris pusakaku. Pesan Ki Margoloyo dengan susah payah karena sakit di sekujur tubuhnya. Akhirnya Ki Margoloyo merasa sudah tidak kuat lagi. Dengan seluruh sisa tenaga terakhirnya, ia memikirkan salam perpisahannya. Maafkan aku, Nyai, anakku. Kalian akan mengalami ujian yang sangat berat, tapi itu lebih baik daripada mereka mengetahui siapa kalian yang sebenarnya. Ucap Ki Margoloyo dengan susah payah. Dan ternyata itulah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Tewaslah pimpinan kelompok perampok yang terdiri dari sisa-sisa Laskar Jipang ini dengan penuh penderitaan dan penyesalan. Penyesalan karena tidak sempat bertaubat, menyesal karena telah menerima perintah dari Aryo Kusumo, meskipun ia tahu bahwa semua itu adalah tugas yang mustahil untuk membangun kembali negeri Jipang. Menyesal karena telah membuat kecewa keluarganya, dan penyesalan yang akan mengakibatkan penderitaan yang maha berat untuk keluarganya. Kini tinggallah Retno dan ibunya dengan hanya ditemani Warsiah yang masih setia kepada mereka karena merasa berhutang budi dan bekerja pada mereka sejak kecil. Di rumah Ki Wirojoyo, Nyai Wirojoyo nampaknya sedang mengurut Tengkuk Surodipo yang tadi dipukul bapaknya hingga pingsan. Sang Nyai mengurut Tengkuk putra sulungnya tersebut dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ia memahami perasaan anaknya dan ikut menyesali semua yang terjadi. Saat itu Ki Wirojoyo masuk ke kamar anak tersebut dengan wajah merah padam. Nampak jelas bahwa pria setengah baya yang bertampang gagah ini sedang menahan kedongkolan hatinya. Berantakan semuanya, geramnya. Ada apa, Kang Mas? Tanya istrinya dengan lembut sambil menghampiri suaminya. Saya sudah mengundang Kakang Pemanahan dan kerabat Selo lainnya untuk menangani perkawinan anak kita. Untungnya mereka belum berangkat dan saya masih sempat mengirim kabar bahwa perkawinan anak kita dibatalkan. Tapi aku tetap malu. Apa yang harus saya katakan pada seluruh kerabat saat mereka tahu saya hampir berbesanan dengan seorang perampok? Aku malu. Cerocos Ki Wirojoyo dengan nafas tersengal-sengal karena menahan marah. Romo, apakah kita harus menghancurkan sebuah keluarga yang sedang dilanda musibah? Tukas Surodipo. Itu bukan musibah, tegas Ki Wirojoyo. Itu karma. Kau tahu siapa siluman serigala kelabu? Bagaimana kekejamannya? Barangkali serigala betulan yang ganas sekalipun tidak ada yang mampu menandingi kekejamannya. Sudahlah, Ger, ikuti saja apa kata romomu, karena calon istrimu bukan keturunan orang baik. Ucap Nyai Wirojoyo sambil mengusap bahu Surodipo. Ibu, yang akan saya nikahi itu anaknya, bukan bapaknya, rengek Surodipo. Tidak, tidak. Pernikahan itu bukan cuma dengan istrimu, tapi juga menegaskan dua keluarga.
Jadi tidak akan pernah ada perkawinan anakku dengan Retno Jumini, anak perampok itu, tegas Ki Wirojaya. Saya tidak sependapat dengan Romo, ujar Suradipa yang mulai berani melototi ayahnya karena merasa terpojokkan. Dan rasa kasihan pada Retno bercampur dengan rasa cintanya sehingga ia menjadi nekat menerjang apapun rintangannya. Apa kamu sudah gila, hah? Atau anak perampok itu punya aji gendam sukmo sehingga kamu tidak punya akal sehat? Semprot Ki Wirojaya. Sekali lagi kamu sebut-sebut soal pernikahan ini, kamu angkat kaki dari rumah ini, bentak Ki Wirojaya dengan jari telunjuk menunjuk wajah anaknya. Baik, saya pergi. Suradipa pun langsung melangkahkan kakinya lebar-lebar keluar dari rumahnya. Suradipa, Suradipa, panggil ibunya sambil berusaha mengejar Suradipa yang hatinya sedang kalut, berkata, mau kemana? Romomu benar, panggilnya. Tapi percuma, Suradipa terus berlalu meninggalkan rumahnya. Biarkan saja, jiwanya sedang terguncang. Kalau sudah tenang, pasti dia akan mengakui kebenaran kata-kataku, ucap Ki Wirojaya sambil memegang bahu istrinya. Mereka kemudian melangkah masuk ke dalam gudang dengan wajah keruh. Tapi aku sangat malu, Kakang. Malu pada kerabat Selo, malu pada orang-orang desa ini. Mereka pasti akan membicarakan kita, desah Nyai Wirojaya. Jangan terlalu memikirkan, Nyai. Untungnya kita tidak jadi menikahkan anak kita, sahut suaminya. Sejujurnya aku juga tidak tega juga pada Retno Jumini dan ibunya. Betapa tidak adilnya menumpahkan kesalahan Ki Margoloyo pada anak dan istrinya. Tapi aku juga harus menjaga kehormatan keluarga kita dan kerabat Selo. Aku tidak mau nama kita ikut tercemar, ujar Ki Wirojaya.